Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang kebutuhan pokok masyarakatnya adalah beras. Akan tetapi, di negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam ini, masih banyak terdapat warga tidak mampu yang perlu dibantu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Raskin adalah program pemerintah, sasarannya adalah mereka rumah tangga yang tergolong sangat miskin dan yang rentan terhadap kemiskinan. Jumlahnya ini sekitar 70 sampai 76 juta orang. Jumlah itu rumah tangga sekitar 15,5 juta rumah tangga. Karena itu program Raskin ini sasarannya adalah mereka 15,5 juta rumah tangga sekarang. Mereka berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Beras menempati posisi terbesar dari pengeluaran rakyat. Jadi kalau itu diberikan bantuan, sudah banyak menolongnya. Selamat pagi pemirsa. Di hari Senin ini kita akan berbincang-bincang bersama Perum Bulog dengan tagline yang baru sekarang ya, sudah diinformasikan kita dapat. Betul. Yaitu bersama mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, bersama mewujudkan kedaulatan pangan. Kalau kita lihat tadi tayangan di awal, bagaimana Bulog ingin bisa mendistribusikan banyak hal kepada masyarakat seluruh Indonesia, terutama masalah pangan itu masalah sendiri. Pangan ini ya. Oke, kita akan berbincang dan mengangkat tema mengenai Raskin dari pemerintah untuk rakyat, dan sudah hadir bersama Asti dan juga Harsha pada pagi hari ini. Ada di Rut Perum Bulog, ada Bapak Sutarto Alimuso. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Selamat pagi Mbak Asti, selamat pagi Mas Harsha. Selamat pagi, sehat ya Pak Sutarto? Alhamdulillah, berkat doanya. Amin. Harus selalu ya, kita saling mendoakan. Selanjutnya, dan berikutnya di sebelahnya ada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Insinyur Haji Ahmad Diran. Apa kabar Pak? Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Coffee Break Pak. Ini temanya yang diangkat tadi tagline-nya bersama mewujudkan kedaulatan pangan ya Pak ya. Sudah diganti ya Pak ya tagline-nya ya dari yang sebelumnya supaya lebih terkini lagi begitu. Nah, ini kan kita sedang mau ngobrolin soal Raskin dari pemerintah untuk rakyat. Nah, sebenarnya program Raskin ini apa dan sejak kapan sih Pak Sutarto? Iya, sebenarnya dulu waktu terjadi krisis tahun 98, ini dirasakan ada rakyat yang sangat membutuhkan pangan. Nah, kemudian waktu itu Bulog ditugasi untuk operasi pasar khusus kepada masyarakat yang kurang mampu ini. Nah, kemudian setelah itu berkembang, mulai tahun 2002 ini kita tidak hanya operasi khusus, tetapi menjadi operasi untuk masyarakat klaster 1. Masalah klaster 1 ini kan yang masih kekurangan, banyak yang kekurangan. Nah, kita masuklah yang disebut dengan beras miskin. Meskipun ini banyak pihak yang mengatakan kenapa sih namanya beras miskin. Memang kita pernah juga bicara ini, Pak Wagub pernah kita bagaimana kalau diganti saja beras bersubsidi. Tapi nanti kalau beras bersubsidi semua, loh kenapa saya tidak boleh. Nah, ini makanya juga yang lainnya. Jadi itu yang masih dilematis, yang sampai dengan hari ini kita menyalurkan beras miskin yang jumlahnya ini makin turun, jumlah sasaran, karena sesuai dengan rakyat yang membutuhkan. Jadi kalau tahun 2012 itu masih 17 juta lebih, tahun ini kita sudah 15 juta lebih. Jadi makin turun. Nah, ini ke depan saya kira mudah-mudahan ini masyarakat yang kurang mampu ini bisa kita angkat sehingga kita makin turun. Ya. Dan kalau misalnya bisa, akhirnya tidak ada nih beras miskin yang didistribusikan karena sudah bisa mandiri semuanya. Iya, tapi dengan catatan sebenarnya kan kalau melihat sepintas seolah-olah beras miskin ini hanya untuk membantu konsumen. Sebenarnya tidak. Ini yang lebih penting lagi, justru kita membantu rakyat petani kita yang memproduksi ini supaya jangan sampai harganya dipermainkan. Pada saat panen harganya dijatuhkan,
Nanti pada saat tidak panen mereka harus membeli mahal. Nah, inilah yang kita lakukan. Kita setiap tahun membeli sekitar hampir 8-9% dari total produksi ya. Itu kira-kira sekitar 3,5 juta ton. Kalau tahun ini 3,5 juta ton, itu artinya uang sekitar 23 triliun lebih. Itu yang dikeluarkan oleh Bulog untuk membeli beras dari petani. Nah, Oke. Nanti kita juga akan mengetahui nih bagaimana soal pendistribusian ataupun betul. penerima manfaat ya dari Raskin ini di Kalimantan Tengah seperti apa, nanti akan kita lanjut ngobrol-ngobrol kita sesaat lanjut lagi. ngobrol lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee break. Kembali hadir di antara aliran sungai, terjal pegunungan dan debur ombak memecah karang. Aral dan rintangan seolah tak henti menerpa. Kesabaran di ujung penantian. Mengabdi dan amanahlah yang memanggil kami. Tanpa sesal dan lelah, menghampiri dasar minggu. Berjalan beralih tapi tetap yang santai, tetap berbagi masyarakat ruang petak benda tu. Fasiliasium wagiak ya ipium masih wagiak wah. 14 ton, 15 ton siap tepat waktu bayar karena kami punya tabungan. Lalu dia mangat baluta, lawan itu mantu. Lalu dia satu mangat. Terima kasih Waim, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Raskin. Terima kasih Suryo. Oke, tadi sebelum break kita sempat mention mengenai pendistribusian Raskin kepada para penerima manfaatnya. Nah, sekarang kita akan melihat nih sebuah tayangan bagaimana sih proses pendistribusian ini yang ternyata cukup sulit. Betul. Darat, medannya kan soalnya. Air, waduh, bahkan macam-macam lah pokoknya. Betul, kita betul. bisa lihat ya, ini dia. Untuk mensukseskan program Raskin, Bulog sudah memiliki gudang-gudang dengan kualitas baik yang tersebar di hampir seluruh pulau-pulau besar di Indonesia untuk mendistribusikannya ke pelosok-pelosok yang merupakan daerah sasaran dari Raskin. Masalah utama dalam pendistribusian beras Raskin khususnya daerah pedalaman adalah faktor alam. Jalan yang cukup terjal, ada jembatan terputus, tanah longsor yang disebabkan juga karena memang cuaca sangat tidak mendukung. Untuk mensiasati masalah dan kendala di lapangan yang tergantung dari kondisi alam, maka penyaluran beras Raskin khususnya daerah pedalaman dilakukan dengan menyalurkan 3 atau 4 bulan alokasi sekaligus. Kami saat bos melakukan ukuran siap nodolok salurkan toh emar Indonesia untuk dunia dia perbatasan. Nah, itu yang menarik tuh pemirsa tadi pendistribusiannya. Memang kalau kita lihat kayaknya, wah kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata mungkin itu, bahkan banyak para pemimpin daerah pun melakukan inisiatif untuk menalanginya terlebih dahulu sampai akhirnya subsidi itu disampaikan langsung dari Bulog ya. Betul. Nah, kita mau mengundang satu narasumber lagi. Beliau adalah Pak Jaro, Kepala Desa Baduy Luar. Ini dia. Pak Jaro. Selamat pagi, selamat datang Pak Jaro di Coffee Break. Silakan. Silakan. Apa kabar Pak Jaro? Baik. Silakan Pak Jaro. Ini Pak Jaro jauh-jauh dari wilayah Banten nih Pak Jaro. Banten Baduy. Kita mau ngobrol melanjut ini Pak Sutarto tentang masalah pendistribusian. Ini pendistribusian dari Bulog langsung ke apa daerah-daerah atau gimana? Atau bagaimana sistemnya? Jadi begini, semua ini kan harus diputuskan melalui antara pemerintah dengan DPR, jumlahnya dan sebagainya. Setelah itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menetapkan setelah dengan angka-angka tadi kita ke gubernur, kemudian gubernur menetapkan plafon untuk masing-masing kabupaten, bupati nanti untuk rumah tangga sasaran. Nah, kami Bulog ini menyiapkan mulai dari tentunya membeli, menyimpan, kemudian mengantarkan beras ke lebih dari 50.000 titik distribusi. 50.000. Jadi dari 50.000 titik distribusi itu setelah itu diserahkan kepada Pemda untuk disampaikan kepada RTS.
Jadi itu sangat penting antara Pemda dengan Bulog tentunya. Jadi di situ. Jadi ada beberapa titik-titik di mana Bulog menyampaikan ke tempat-tempat itu. Titik distribusi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, ada perwakilan di sini, ada Pak Ahmad. Bagaimana Pak prosesnya ketika dari Bulog sudah sampai di titik distribusi di daerah Bapak, kemudian distribusikan kepada para penerima manfaat di Terima kasih Mbak Asti dan Mas Arso. Ya. Bahwa selamat siang Pak Kapulok. Kalau sama gini sering Pak Kapulok pada beliau adalah direktur utama Perum dulu terkenal Kapulok. Saya terima kasih Pak. Saya informasikan bahwa Pak Gubernur ada tugas. Kalau kami berdua ini sudah 2 periode ya. Jadi beliau tugas satu, saya tugas ini. Kalau undang beliau, saya hadir. Terima kasih. Pertama bahwa memang betul kata beliau. Alhamdulillah Kalimantan Tengah untuk pada sampai dengan tahun 2013 ini sudah 100% tersalur Pak. 100% sudah di wilayah Kalimantan Tengah ya? Kami dapat 18.000 ton lebih untuk kaitannya beras raskin untuk masyarakat ini. Untuk bulan Desember sudah selesai. Dan Alhamdulillah kami juga dari pemerintah dan juga rakyat sana, karena jumlah total rakyat miskin di Kalimantan Tengah itu 6%. Jadi jauh di bawah rata-rata nasional ya Mbak ya. Jadi dan Alhamdulillah saya dibantu oleh beliau untuk masyarakat kami yang kurang mampu tadi, khususnya dan beras raskin tadi. Nah, untuk itulah bahwa distribusi itu sudah lancar. Bulog baik sampai tingkat kecamatan bahkan kelurahan, ada desa daerah tertentu. Kemudian ke daerah-daerah yang susah itu baik di desa kemudian ke tempat sasaran ya para bupati itu kita instruksikan, bukannya minta untuk supaya dibantu penyaluran sampai ke rakyat dan rakyat dibebani 1.600 rupiah sesuai dengan ketentuan. Ya Alhamdulillah lancar, termasuk nggak punya utang Mas, kecuali yang baru disalurkan bulan ini sesuai aturan bahwa sebulan kemudian paling lambat 31 Januari harus sudah lunas Kalimantan Tengah terus lunas terus. Kalau ke Pak Jaro gimana Pak Jaro di Baduy luar sendiri di wilayah, apakah pendistribusiannya lancar nih Pak? Makasih, selamat pagi menjelang siang Pak. Saya nama Jarodina, Desa Kanekes, Kecamatan Ludamar, Kabupaten Lebak. Dari ibu kota sampai ke perbatasan Desa Kanekes itu 40 kilo berjalan. Nah, dari distribusi sampai ke lokasi perbatasan kami diangkut sebagai tangan. Tapi bagi kami sebagai kepala desa bertanggung jawab, tugas kami menyampaikan kepada masyarakat itu ke masyarakat kurang lebih 20 kilo di perbatasan bisa dilalui kendaraan maupun roda 2 antara roda 4. Tapi kami tetap berjalan lancar. Kenapa saya itu mengelola itu di desa, bertanggung jawab di desa kami antar desa Kanekes, itu penduduk kami itu kepala keluarganya itu 2.883 ya, yang mendapatkan FPTS itu antara katakan raskin itu anak 803 orang, 3 kakak itu. Jadi kami itu setiap itu distribusi beras langsung ke perbatasan kades itu kami undang kepada tokoh-tokoh masyarakat bertanggung jawab RT RW-nya. Nah, 3 hari kemudian kami itu bersiap antara menanggulangi masalah pembayaran karena kami punya uang kas desa. Di masyarakat itu gitu ya, Pak, ya? Di masyarakat itu ada 6 hari, 7 hari sampai 8 hari, 10 hari itu ditanggung jawab oleh ketua kelompok di masing-masing kampung. Karena di masing-masing kampung itu punya kas antara duit persatuan. Karena masyarakat itu tidak mampu semuanya. Pasti lambat kalau menunggu masyarakat, tapi tetap masyarakat itu harus dibantu karena tanggung jawab kita kan. Jadi kita sebagai kepala desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena masyarakat itu tetap bapaknya itu kepala desa kan gitu. Jadi tetap kami itu membina terus kepada masyarakat. Alhamdulillah berjalan lancar, udah 16 tahun berjalan itu sesuai aturan program pemerintah. Kami ikuti sesuai aturan tugas kami, fungsi kami. Alhamdulillah sukses, tiap 3 hari 4 hari selesai. 3 hari 4 hari selesai. Tidak ada kesulitan menurut saya, tidak ada kesulitan. Pak Jaro 20 km bahkan ada yang diangkut dengan manusia sendiri. Mari kita lanjutkan perbincangan kita ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break.
tahun, 15 tahun siap tepat waktu bayar karena kami punya tabungan. Kalau dia mangat baluta, lawan ni kuman tu. Kalau dia satu mangat. Terima kasih Wain, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Terima kasih Bu. Terima kasih Raskin. Terima kasih pemerintah. Raskin ini bagi masyarakat yang menerimanya menjadi instrumen yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan tentunya akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan integrasi bangsa. Alhamdulillah masyarakat itu sangat menerima sekali atas bantuan Das Raskin. Kalau dia mangat baluta, lawan ni kuman tu. Kalau dia satu mangat, dia kena betekang bari itu biar sedingin. Mungkin dia kena betekang bari itu. Pasya setium wagiak ya setium masih wagiak wa. Terima kasih Wain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Nova Raskin, no Bulog, Ami Husu. Terima kasih Wain. Terima kasih Bu. Terima kasih Raskin. Terima kasih pemerintah. Terima kasih. Itu tadi kita lihat lagi ya tayangan bagaimana beras miskin ini didistribusikan di wilayah-wilayah yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Betul. Terutama yang sekarang kita lagi perbincangan adalah dari Kalimantan Tengah yang katanya sudah 100% ya Pak ya. Baik. Ya, dan ini peran dari pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program Raskin di Kalimantan Tengah ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak, bahwa pertama tadi saya katakan pada dari titik distribusi pemerintah daerah kabupaten kota Kalimantan Tengah itu terus menyalurkan ke daerah-daerah sasaran tadi. Tadi lihat bahkan pernyataan masyarakat tadi sangat baik sekali Pak. Beras Raskin ini masih diperlukan dan itu diteruskan saja. Apalagi untuk Kalimantan memang kecil, tetapi dalam karena Pak memang kemiskinannya kecil, hanya 6%. Tapi itu penting sekali untuk membantu masyarakat. Dan ini saya beritahukan bahwa ada satu kabupaten apabila jatah dari pusat berkurang, contohnya Kabupaten Seroyan, itu bupati nambah juga anggaran untuk beras Raskin. Andai kata kurang. Andai kata kurang. Itu juga pokoknya rakyat kita jangan sampai kekurangan lah untuk yang demikian ini. Alhamdulillah saya senang sekali, makanya program Raskin ini jangan sampai di stop. Karena selama kita masih ada yang miskin, ayo diteruskan pemerintah nih sekarang dan seterusnya. Lama-lama kan berkurang. Itu aja. Tadi pengangkutannya kendalanya lewat truk, masuk lagi kapal, lewat lagi potong kecil ke desa tertinggal. Dan itu ke desa itu bukan puluhan kilo lagi. Dari tingkat desa, dari tingkat kecamatan itu ada yang 30 kilo, 50 kilo, 40 kilo. Luas wilayah Kalimantan 150 jauh Pak. Tapi bisa, jadi bupati bertanggung jawab untuk itu. Saya ucapkan terima kasih karena ini kerjasama lah. Bulog juga tepat sasarannya, nyampaikannya tepat. Alhamdulillah, pengiriman juga tepat sampai daerah sasaran. Semuanya gitu. Bersinergi, jadi tujuannya tercapai dengan maksimal begitu kan? Kalau ada daerah yang bisa berkoordinasi dengan baik, pasti distribusi ini bisa berjalan dengan lancar. Tugaskan camat, dari bupati, camat, camat para desa, di situ RT mana sasaran si A, si B, PNM, by address, nama dan ini jelas. Itu. Semuanya Alhamdulillah, terima kasih. Kalau Pak Jarod sendiri gimana Pak? Kendala yang dia hadapi selama pendistribusian nih Pak? Menurut saya tidak ada kendala. Nah, kalau prediksi saya sebagai itu dikatakan di Indonesia itu banyak tadi itu keluarga yang miskin. Menurut kami itu tetap diteruskan masalah bantuan. Memang di sisi bagian itu di istilahnya yang tidak membutuhkan, tapi di sisi tadi itu di perkampungan di wilayah Lebak satu contoh itu membutuhkan sekali masalah itu sebagai beras Raskin, karena menurut saya yang paling kena sasaran kepada orang-orang miskin dikatakan orang istilahnya pemerintah itu adalah Raskin. Ya, kami makasih sekali atas program pemerintah melalui Bulog, kami ucapkan terima kasih karena itu jelas langsung ke masyarakat. Yang lain mah itu buat masyarakat, gemilang masyarakat, tapi nyata mana? Tapi itu sebagai beras Raskin itu langsung kepada masyarakat yang kena sasaran itu dikatakan Raskin. Tepat. Tergantung kami itu sebagai petugas di ujung tombak, sebagai kepala desa, kerjasama sama Kesosna, antara Pemdana, sosial, antara ekonominya, itu berjalan lancar. Iya, betul. Tidak ada kesulitan menurut saya, segala sesuatu itu
tepat kepada sasaran. Iya. Lalu ada kemauan itu membantu masyarakat kecil kan, tapi hanya bilang-bilang di atas misalkan ini tanggung jawab didatakan masyarakat, tapi yang mana buktinya? Jadi apa yang dilakukan oleh Perum Bulog ini bisa dijadikan contoh yang sangat positif ya Pak ya? Positif sekali Perum Bulog itu melaksanakan itu sebagai program pemerintah melalui Perum Bulog itu kena sasaran sekali kepada keluarga miskin. Jadi nggak usah janji-janji ya. Ini sudah ada 2 testimoni langsung yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan juga Pak Jarom mengenai bagaimana subsidi ini, pendistribusian ini bisa tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya dan diharapkan ini akan terus berlanjut begitu kan ya. Silakan Pak Sutarto ingin menanggapi. Ya, terima kasih tentunya saya kepada Pak Wagub dari Kalimantan Tengah, kemudian Pak Jaro dari Kepala Desa di Baduy Luar. Saya kira ini menunjukkan kalau ada kerjasama yang erat seperti disampaikan oleh Mbak Asti tadi antara pemerintah dengan masyarakatnya, saya kira tidak ada persoalan. Jadi tadi itu kalau masalah sulit itu kan tantangan. Iya. Jadi jangan menjadi kendala, tapi itu kita jadikan tantangan. Sehingga bisa diselesaikan oleh kepala desa, bisa diselesaikan oleh Pak Gubernur dengan aparatnya, dengan Pak Bupatinya, sehingga tidak ada masalah. Nah, inilah Raskin ini karena tadi juga diminta harus masih tetap menjadi salah satu trigger, salah satu cara untuk mengangkat rakyat yang kurang mampu tadi, karena membelinya kan hanya Rp1.600 per kilo, dan bahkan di beberapa daerah ada yang kalau yang mampu dibeli oleh pemerintah daerah ini lebih bagus lagi. Jadi tidak ada tunggaan kan gitu. Nah ini yang ke depan. Nah kemudian memang ada berbagai kekurangan, saya kira ada. Kekurangan ini juga karena memang panen kita ini itu terutama itu pada musim penghujan. Dan kita harus nyimpan. Nah menyimpan ini cukup lama, menyimpan bahkan sekarang akhir tahun ini kita akan memiliki beras lebih dari 2 juta ton. Itu cukup untuk untuk 8 bulan ke depan. Nah kemudian juga yang memproduksi ini luar biasa banyaknya, 15 juta petani tuh yang bermacam-macam. Kemudian juga yang menggiling itu lebih dari 180.000 penggilingan. Itu kan macam-macam. Nah kemudian kalau kita karungi 15 kg yang dibeli oleh Bulog itu 240 juta karung. Itu kan sama dengan penduduk Indonesia. Ternyata saya hitung-hitung 240 juta karung. Nah inilah yang harus kita jaga kualitasnya, sehingga kalau masih ada suara-suara itu ya tidak usah diperbesar, segera kembalikan, segera kami ganti. Dikembalikan akan segera diganti, itu kan merupakan bentuk dari komitmen dari Perum Bulog juga. Terima kasih banyak kehadiran Pak Sutarto, Pak Ahmad, Pak Jaro, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan perbincangan ini pendistribusian beras miskin untuk masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Dan koordinasi semakin baik di antara pusat dan juga Pemda daerah. Iya, dari hulu ke hilir semuanya lancar gitu. Iya, hebat sekali. Baik pemirsa, kita lanjut lagi. Yang ini masih ada tayangan menarik dan bisa memberikan inspirasi lainnya di Coffee Break. Untuk itu tetap setia bersama kami.